Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Pop dalam telusur dan tutur sejarah. Kali ini Om Pop berada di Kabupaten Tegal. Tepatnya Om Pop berada di Masjid Kasepuhan Kalisoka, Dukuh Waru, Kabupaten Tegal. Masjid ini masjid bersejarah. Menurut narasi sejarah yang Om Pop baca, masjid ini dibangun tahun 1604 dan keberadaan masjid ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kabupaten Tegal dan juga seorang sosok sesepuh Tegal, yaitu Ki Gede Sebayu dan menantunya yaitu Pangeran Purboyo. Masjidnya ini masjid di tengah-tengah masjid ini, masjid Serambi ini adalah tambahan, namun menara ini adalah asli. Sayang malam hari kawan-kawan sekalian, masjid sudah ditutup karena di dalam masjid ini yang tengah itu merupakan bangunan asli yang terdiri dari kayu-kayu jati kuno. Namun sayang sekali ini sudah malam kawan-kawan sekalian. Ini masjid ini. Hanya berukuran berapa ini, tidak begitu besar. Sayang sekali kawan-kawan sekalian, kita tidak bisa mengambil gambar di dalam karena sudah terkunci. Dan di samping atau di depan Masjid Kasepuhan Kalisoka ini terdapat makam-makam kuno kawan-kawan sekalian. Salah satunya adalah makam dari Pangeran Purboyo dan beberapa adipati Tegal dan adipati Brebes dimakamkan di sini. Inilah komplek makam di depan Masjid Kasepuhan Kalisoka. Ada makam-makam kuno, makam-makam tua. Beberapa adipati Tegal dan adipati Brebes dimakamkan di sini, termasuk beliau Pangeran Purboyo, menantu dari sesepuh dan pendiri Kabupaten Tegal yaitu Ki Gede Sebayu. Ini kita lihat juga dimakamkan beliau Pusponegoro II. Ini Bupati Brebes ketiga di sini. Kelihatannya juga ada Bupati Reksonegoro dari Bupati Tegal juga dimakamkan di sini. Namun Bupati kedua Tegal yaitu Tumenggung Honggowono tidak dimakamkan di komplek ini, namun masih di Desa Kalisoka, namun berbeda tempat. Ini lihatnya makam tua juga, ini salah satu adipati Tegal. Dan di dalam cungkup induk tersebut dimakamkan beliau Pangeran Purboyo. Ini adalah Masjid Kasepuhan Kalisoka. Baik kawan-kawan sekalian, menarik sekali sosok beliau Pangeran Purboyo. Ini yang akan Om Pop tuturkan, siapa sebenarnya beliau Pangeran Purboyo. Karena Pangeran Purboyo salah satu nama kebangsawanan dari Wangsa Mataram, dan ada beberapa Pangeran Purboyo di Mataram ini. Siapakah beliau yang menjadi menantu dari Ki Gede Sebayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Namun mohon maaf, Om Pop saat ini tidak udut dan tidak ngopi karena berada di tengah-tengah makam yang luar biasa, tempat di mana para sesepuh-sesepuh tanah Jawa, khususnya Kabupaten Tegal, disemayamkan. Ya, di sini. Ini Om Pop berada di
depan masjid bersejarah, Masjid Kasepuhan Kalisoka, Tegal. Dan di depan masjid ini terdapat makam-makam, salah satunya adalah beliau, itu makam Eyang Pangeran Purboyo. Menarik sekali kawan-kawan sekalian di tempat ini karena Pangeran Purboyo tidak bisa lepas dari sejarah Kabupaten Tegal dan juga keberadaan Masjid Kasepuhan ini yang dibangun tahun 1604 menurut data sejarah dan narasi sejarah yang ada di berbagai sumber termasuk di beberapa konten. Dan salah satu yang disampaikan oleh Pak Bambang kalau saya itu adalah ahli waris daripada beliau Pangeran Purboyo. Dan tempat ini berada di Desa Kalisoka, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tempatnya dari Kota Selawi, Tegal ke arah barat. Nanti akan ketemu Kecamatan Dukuhwaru. Dan kawan-kawan bisa Google Map lokasi Masjid Kasepuhan Kalisoka. Di Kalisoka ini merupakan bukti sejarah karena di sini menyimpan banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah Kabupaten Tegal. Di Desa Kalisoka ini di samping ada makam Pangeran Purboyo, juga ada beberapa makam adipati-adipati Tegal dan Brebes. Tadi ada Reksonegoro, ada kemudian Bupati Tegal kedua, yaitu Tumenggung Honggowono. Beliau juga dimakamkan di Kalisoka, namun tidak dalam komplek ini, di lain dukuh. Di sini ada 3, satu lagi di Dukuh Dandang ya, Kalisoka Dandang itu ada makam istri dari beliau Pangeran Purboyo. Itu kawan-kawan sekalian tentang Desa Kalisoka, dan Desa Kalisoka merupakan desa budaya, desa sejarah, dan desa wisata religi di Kabupaten Tegal ini. Om Bob dalam kesempatan ini akan bertutur tentang sosok beliau Pangeran Purboyo. Banyak sekali versi yang membahas tentang Pangeran Purboyo Tegal ini. Ada yang menyebut bahwa beliau Pangeran Purboyo Tegal ini merupakan menantu dari Ki Ageng atau Ki Gede Sebayu. Kita ketahui kan kawan sekalian, Ki Ageng atau Ki Gede Sebayu yang nama aslinya adalah Raden Atmo Arisantiko ya. Ini memiliki 2 putra yang sulung bernama Raden Ayu Giyanti Subolaksono dan adiknya adalah Tumenggung Honggowono. Dan Raden Ayu Giyanti ini merupakan istri dari beliau Pangeran Purboyo. Dan ini tidak lepas keberadaan beliau, ini di samping ada beberapa kontroversi dan juga ada cerita tutur yang mengiringi perjalanan sejarah Pangeran Purboyo. Cerita tuturnya itu berkaitan dengan nama Selawi sendiri. Disahkan kawan-kawan sekalian, Ki Gede Sebayu itu mau membangun sebuah masjid, ya masjid ini. Namun ada kendala karena beliau membutuhkan yang pancang dan kayu-kayu jati. Beliau ada kayu besar di daerah Kalisoka ini. Beliau mengadakan sayembara, siapa yang berhasil merobohkan kayu jati akan menjadi menantunya beliau. Ada 24 ksatria, tidak ada yang mampu. Satu lagi ksatria yang bernama Ki Jaduk. Ki Jaduk itu adalah nama lain dari Purboyo dan beliau berhasil dan menjadi menantu Ki Gede Sebayu. Kita tidak letterlek memaknai kayu jati itu adalah pohon besar kawan-kawan sekalian. Namun karena Ki Gede Sebayu seorang ulama, seorang tokoh yang luar biasa, tidak mungkin sayembara merobohkan benar-benar kayu jati yang tinggi. Itu ada makna filosofi. Kayu jati dari buat masyarakat Jawa itu adalah sejatining urip, kasempurnaning urip itu ya perpaduan antara olah rasa, olah rogo menuju kesempurnaan urip ini. Tapi Om Bob gak akan membahas itu. Singkatnya, beliau berhasil mendapat perhatian dari Gede Sebayu dan dinikahkan dengan putrinya yaitu
Raden Ayugianti Supulaksono. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan membahas tentang polemik beliau. Ada yang mengatakan beliau adalah putra dari Panembahan Senopati. Ada juga versi yang mengatakan beliau adalah putra Sultan Agung Hanyokrokusumo. Menarik sekali bukan kawan-kawan sekalian? Kawan-kawan sekalian, di dalam sejarah Mataram terdapat beberapa orang yang menggunakan gelar Purboyo. Sebelum Om Bob bahas itu, akan sampaikan bahwa Purboyo itu adalah nama gelar kebangsawanan dari Wangsa Mataram. Digunakan pertama kali ketika Panembahan Senopati menjadi Raja Mataram. Beliau memberikan anugerah kepada saudara dan putra-putranya gelar kebangsawanan dengan nama-nama daerah Brangwetan. Seperti Pangeran Singosari, Pangeran Balitar, kemudian Pangeran Puger, termasuk Pangeran Purboyo. Purboyo itu adalah nama daerah kawan-kawan sekalian. Di mana daerah itu? Purboyo adalah nama Kadipaten Madiun. Sebelum nama Madiun dirubah oleh Panembahan Senopati, namanya adalah Kadipaten Purboyo. Dan Purboyo merupakan salah satu yang harus ditaklukkan. Nanti Om Bob akan bahas tentang penaklukan Madiun, di mana nanti putri Bupati Madiun, yaitu Retno Dumilah, diperistri oleh Panembahan Senopati. Kembali ke Purboyo. Purboyo ini diberikan kepada putra, salah satu putra Panembahan Senopati. Pertama kali dipakai Purboyo ini, yaitu oleh putra Panembahan Senopati yang ibunya berasal dari Ki Ageng Giring III atau Ki Ageng Tirtonadi. Ibunya adalah Niken Purwosari atau Roro Lembayung. Ini putra Panembahan Senopati. Kemudian ada juga Purboyo putra Sultan Agung. Sultan Agung memang juga memiliki dari 8 putra-putri Sultan Agung, ada salah satu yang bernama Pangeran Purboyo. Juga ada lagi Pangeran Purboyo putra Pakubuwono pertama. Ini juga Pangeran Purboyo. Juga ada lagi Purboyo Aryo Purboyo, ini putra daripada Sultan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa itu punya putra kalau nggak salah namanya Aryo Purboyo. Dan ada lagi nama Purboyo, yaitu putra dari Pangeran Purboyo yang pertama, yang putranya Panembahan Senopati, itu juga terkenal dengan sebutan Pangeran Purboyo II, yang gugur di Tuban tahun 1600 berapa, Om Bob lupa. Baik kawan-kawan sekalian, sekarang Om Bob akan satu persatu dua Pangeran Purboyo, dua versi dari Pangeran Purboyo. Yang pertama, Pangeran Purboyo seandainya beliau adalah putra Panembahan Senopati. Dan ini kelihatannya ini relevan dengan masa hidup bersamaan periodisasinya itu dengan Ki Gede Sebayu. Ki Gede Sebayu merupakan, pernah Om Bob bahas, salah satu Wirotamtomo Pajang yang melaporkan kepada Panembahan Senopati dan mendapat tugas untuk membabat Tegal ini. Ki Gede Sebayu yang membabat atau membuka Tegal ini saya yakin atas titah daripada Panembahan Senopati. Jadi usia Panembahan Senopati dengan Ki Gede Sebayu tidak terpaut jauh. Lebih tua Panembahan Senopati. Karena Ki Gede Sebayu ini merupakan pengawal dari adik angkat Panembahan Senopati, yaitu Pangeran Benowo waktu di Pajang. Bob pernah bahas itu. Seandainya beliau adalah putra Panembahan Senopati, ini pas. Namun ada beberapa pertanyaan. Seandainya beliau adalah putra Panembahan Senopati, berarti beliau adalah Joko Umbaran. Karena Pangeran Purboyo yang putra Panembahan Senopati ini bernama asli Joko Umbaran. Beliau terkenal dengan sebutan Banteng Mataram. Beliau merupakan andalan Mataram. Berarti beliau banyak menghabiskan waktunya di pusat pemerintahan Mataram di Kota Gede. Sampai nanti beliau ini sedo di akhir
pemerintahan Sunan Amangkurat Agung, Pangeran Purboyo ini termasuk salah satu putra Panembahan Senopati yang berusia paling tua. Beliau pernah menjadi Senopati Agung penyerangan Mataram ke Batavia tahun 1629, Pangeran Purboyo. Dan makam Pangeran Purboyo Joko Umbaran ini berada di Wot Galeh, Yogyakarta. Beliau meninggal di Gegodok ketika mempertahankan Pleret dari gempuran Trunojoyo. Pangeran Purboyo Joko Umbaran ini gugur di pertempuran Gegodok. Gegodok ya. Jadi mungkin enggak beliau makamnya ada di sini. Obab tidak akan memvonis, tidak akan menilai. Namun hanya memaparkan seandainya beliau putra Panembahan Senopati yang bernama Joko Umbaran, beliau makamnya ada di Wot Galeh. Dan lebih sering berada di kota gede karena jabatan strategis dari Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo di era Sultan Agung merupakan Panglima Militer Mataram. Terus kemudian Om Bob kembali ke Pangeran Purboyo versi yang kedua. Beliau adalah putra Sultan Agung. Kawan-kawan sekalian, tadi Om Bob saya sebutkan, di antara 8 putra putri Sultan Agung ada memang disebut nama Pangeran Purboyo. Sekarang Om Bob akan memaparkan beliau Pangeran Purboyo. Masjid ini dibangun tahun 1604 dan Sayembara yang memperebutkan berhadiah putri dari Ki Gede Sebayu itu terjadi sebelum tahun 1604. Ya, antara 1601 sampai 1604. 1601 Panembahan Senopati mengangkat Ki Gede Sebayu menjadi Juru Demung Tegal atau Adipati Tegal. Masjid dibangun 1604. Ketika tahun 1604, Sultan Agung Hanyokrokusumo belum menjadi Raja Mataram. Karena tahun 1604 Mataram dipimpin oleh Panembahan Anyokrowati, Raja kedua Mataram. Sultan Agung masih kecil, karena Sultan Agung merupakan putra dari Panembahan Anyokrowati. Umurnya Sultan Agung diangkat menjadi Raja Mataram keempat, itu tahun 1613. Dalam usia 20 tahun, Sayembara ini, masjid ini dibangun tahun 1604. Logis apa tidak kalau beliau adalah putra Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sementara Sultan Agung sendiri masih tahun 1613, usia Sultan Agung masih 20 tahun. 1604 berarti 9 tahun. Berarti usianya beliau 11 tahun. Tahun 1604, Sultan Agung Hanyokrokusumo baru berusia 11 tahun. Mungkin enggak orang jejaka 11 tahun sudah memiliki putra besar untuk mengikuti sayembara ini. Maka ini gugur menurut saya. Bila beliau adalah Purboyo putra Sultan Agung. Pun demikian dengan beliau Purboyo, putra dari Panembahan Senopati. Kalau putra Panembahan Senopati masih memungkinkan. Baik dilihat periode sejarah masa hidup Panembahan Senopati dengan Ki Gede Sebayu, ini pas berurutan. Namun Pangeran Purboyo putra Panembahan Senopati lebih banyak berkiprah di Mataram. Makamnya pun ada di Wot Galeh. Lantas siapa Pangeran Purboyo ada di sini? Maka wallahu a'lam bishawab, kawan-kawan sekalian, Obab tidak akan menjustifikasi, tidak akan memvonis. Mungkinkah beliau adalah Purboyo, keturunan dari Pangeran Purboyo Panembahan Senopati? Yang berasal dari berdarah giring. Karena memang beliau itu masuk aulia-aulia juga. Pangeran Purboyo juga aulia. Ini menjadi misteri dan ini sangat menarik kawan-kawan sekalian. Mungkin bisa ada forum-forum ilmiah yang perlu membahas tentang
sosok Pangeran Purboyo Kalistoka Tegal. Terlepas beliau bernasab atau putra dari siapa, namun sosok Pangeran Purboyo adalah nyata adanya dan menjadi sejarah kota Tegal dan melekat di hati warga Kabupaten Tegal. Banyak tiap hari para peziarah mengunjungi mendoakan beliau karena beliau memang salah satu aulia, menantu Ki Gede Sebayu yang diserai tugas untuk melanjutkan kepemimpinan peran daripada Ki Gede Sebayu di bidang agama. Ada dua peninggalan Pangeran Ki Gede Sebayu sebagai umarok, pemimpin pemerintahan, ulama. Karena Ki Gede Sebayu adalah seorang tokoh religius, ulama, penyebar agama Islam di Kabupaten Tegal ini, nyatanya membangun masjid juga. Namun juga beliau juga pemimpin pemerintahan yang babat Tegal ini Ki Gede Sebayu. Hasilnya masih nyata, bendungan Danaware, kemudian pengelompokan wilayah-wilayah sesuai dengan profesionalisme masyarakatnya, pertukangan, kemasan, pertanian, itu adalah Ki Gede Sebayu. Amanat, bukti lain daripada keberadaan nyata Pangeran Purboyo, ada amanat, 5 amanat Ki Gede Sebayu. Dan ini melekat di sejarah Kabupaten Tegal. 5 amanat Ki Gede Sebayu, yang pertama adalah sebelum beliau wafat, mengumpulkan seluruh anak keturunannya. Beliau berpesan yang pertama, agar seluruh keturunan dan warga Tegal untuk saling rukun sesama saudara dan sesama masyarakat. Yang kedua, beliau beramanat untuk menunjuk putranya, yaitu Tumenggung Honggowono, untuk meneruskan kepemimpinan sebagai juru demung. Memang di dalam sejarah Tegal, Bupati Tegal kedua itu adalah Tumenggung Honggowono. Bupati Tegal pertama, dulu namanya belum bupati, tapi masih juru demung. Pertama adalah Ki Gede Sebayu, yang kedua adalah Tumenggung Honggowono, baru kemudian Adipati Tegal ketiga itu Tumenggung Martoloyo. Beliau menyerahkan pemerintahan kepada putra keduanya, yaitu Tumenggung Honggowono. Yang amanat ketiga dari Ki Gede Sebayu, menyerahkan tapuk pemimpin agama, ulamanya ini kepada menantunya, yaitu Pangeran Purboyo. Berarti jelas keberadaan beliau. Beliau diserai pondok pesantren Ki Gede Sebayu. Dan pondok itu masih ada bukti di daerah Kalistoka, banyak sekali pondok. Betul nggih Pak Fatruddin nggih? Di depan saya itu Pak Fatruddin, marbot masjid sini. Beliau nggak mau mendampingi Om Bob di sini. Namun peninggalan beliau masih ada. Amanat keempat dari Pangeran Ki Gede Sebayu, agar setelah kematian Ki Gede Sebayu dimakamkan di Danaware. Danaware itu di Kecamatan Balapulang, yang Om Bob kemarin ke sana, di dekat peristirahatan atau tempat menyepi beliau, karena beliau waktu membangun bendungan Danaware itu berada di sana. Beliau dimakamkan di sana, jadi Ki Gede Sebayu tidak dimakamkan di Kalistoka. Kalistoka dulu adalah pusat pemerintahan, bukan pusat pemerintahan ya, pusat di mana Ki Gede Sebayu mengendalikan pemerintahan dan syiar Islamnya di Kalistoka ini. Amanat yang kelima, masyarakat Tegal untuk tidak menebang pohon sembarangan dan menjaga sungai, kelestarian sungai. Ini amanat Ki Gede Sebayu. Karena tadi menyangkut kembali ke makna dibalik pohon jati tadi itu. Terlepas beliau, nasab siapa? Apakah Panembahan Senopati atau Sultan Agung atau pihak manapun, beliau pernah ada di sini. Om Bob tidak akan, sekali lagi, tidak akan mengklaim atau beliau adalah keturunan Ibu, karena Om Bob juga tidak memiliki data primer. Om Bob hanya membaca dari data-data yang ada di narasi sejarah, baik itu termasuk di web resmi Kabupaten Tegal juga ada. tegalkap.go.id itu menyebut sejarah Purboyo. Dan ini juga diziarahi setiap ulang tahun hari jadi
Kabupaten Tegal. 18 Mei, tiap hari, tanggal 18 Mei. Ini beliau. Beliau memiliki andil yang besar terhadap kehidupan beragama di Kabupaten Tegal. Beliau bukan umarok, bukan pemimpin pemerintahan, tapi ulama. Hadi Kedis Bayu itu membagi amanatnya itu memisahkan antara urusan ulama dan umarok. Namun harus rukun. Lah ini salah satu pelajaran dari Kabupaten Tegal ini antara ulama sama umarok dipisahkan. Jelas. Honggowono sebagai umarok, pemimpin pemerintahan, mantuku Kiye, ini Beta Tegal nih Kiye. Kowe Purbaya ganteni nyong ngurus umat. Inilah Pangeran Purboyo, kawan-kawan sekalian. Bob lega karena sempat mengunjungi sebuah petilasan, sebuah situs sejarah Kabupaten Tegal, ya di Kalisoka ini. Dan disinyalir Kalisoka dulu merupakan pusat pemerintahan juga, nih, pemerintahan atau pusat pengendalian Kedis Bayu. Sebelum pindah ke Kota Tegal, kemudian pindah lagi ke Slawi tahun berapa setelah Orde Baru. Banyak sekali makam-makam Om Bob nggak tahu, tapi yang jelas dari narasi dari data sejarah itu, beliau Bupati Reksonegoro juga dimakamkan di sini. Reksonegoro itu adalah Bupati Tegal yang ke-5 atau ke-7, itu keturunan daripada Kedis Bayu juga. Karena keturunan daripada Kedis Bayu itu nanti menjadi Bupati Tegal dan Bupati Brebes. Ini, itu kawan-kawan sekalian yang dapat Om Bob tuturkan. Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas atau kurang berkenan, dan mungkin kawan-kawan bisa membantu Om Bob untuk mencari yang memiliki literatur, sumber data primer tentang sosok Pangeran Purboyo sini. Om Bob tadi telah memaparkan seandainya beliau putra Panembahan Senopati seperti ini, seandainya beliau putra Sultan Agung, pertanyaan seperti ini. Itu kawan-kawan sekalian, yang jelas beliau Pangeran Purboyo pernah mewarnai sejarah perjalanan daripada Kabupaten Tegal. Atau mungkin juga kita juga berhipotesa, mungkin beliau adalah putra Panembahan Senopati, namun sempat ke sini kemudian kembali lagi ke sana, juga memungkinkan. Beliau juga mungkin kalau seandainya putra Sultan Agung, kok rasanya terlalu jauh, karena ini membangun masjid ini tahun 1604. Sultan Agung itu masih berusia 11 tahun. Belum menjadi Raja Mataram. Baru tahun 1613 di usia 20, Sultan Agung menjadi Raja Mataram. Itu kawan-kawan sekalian, kawan-kawan kalau punya data lebih konkret atau bisa memberikan informasi kepada Om Bob, silakan tulis di komentar. Nanti Om Bob juga akan, karena Om Bob juga sampai saat ini juga masih bingung, putra siapa beliau? Nasabnya, Purboyo yang mana ini? Purboyo yang mana? Sampai sekarang itu masih ada pangeran-pangeran di Kasunanan Surakarta, di Jogja itu mungkin ada yang bernama Pangeran Puger. Ada yang bernama Pangeran Puger. Pangeran Purboyo. Karena itu menjadi gelar kebangsawanan dari Trah Wangsa Mataram. Demikian kawan-kawan sekalian yang dapat Om Bob sampaikan. Sekali lagi, Om Bob mohon maaf kurang lebihnya bila ada yang kurang berkenan. Semoga ini bisa membuka khasanah kita. Kita ambil hikmahnya saja, bahwa di Kalisoka banyak terdapat tokoh-tokoh orang-orang agung tanah Jawa, khususnya di Tegal ini. Dan kawan-kawan, ini mudah dijangkau kawan-kawan sekalian. Di Kalisoka ini banyak tersebar tokoh-tokoh Tegal yang punya kaitan erat dengan sejarah Mataram. Demikian yang dapat Om Bob sampaikan. Salam udut, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.